Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara sekalian, dan selamat datang di channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Nggak ada yang kita perlu sombongin juga Bapak Ibu sekalian. Saya 77 tahun umur saya ini, mau 78. Apa yang mau saya sombongin? Ya enggak ada. Istri saya itu bilang sama saya ngomelin, "Pak, kamu mau apa lagi sih?" gitu. Harus saya kerja. Ya, istri saya ini kan sakti. Ya. Ya. Jadi saya sungguh pada Bapak Ibu sekalian, nggak ada yang perlu kita sombongin. Tidak ada jabatan yang saya nggak dapat. Kemudian setelah saya lihat waktu saya sakit, itu puncaknya. Ya doa saya hanya ya singkat ya, makanya saya ditegur istri, kok kamu jadi doa bahasa Inggris? Karena yang doa yang saya ingat hanya itu aja. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Itu aja. Please heal me. Help me God. Itu aja. Udah tuh aku udah saran lagi. Jadi kita ini nggak ada apa-apanya Bapak Ibu sekalian. Nggak ada. Percaya sama saya lah. Nggak ada apa-apanya. Nggak ada yang perlu kita sombongin. Ya karena nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Kita kerjasama aja, saling bantu, saling dukung. Ya marah boleh, ya. Nggak suka boleh. Tapi ngapain mesti dendam? Mesti melihara dendam itu di kita. Semua di Alkitab itu ada kok. Kita aja yang sombong tidak mau melakukan. Kita cemburu cepat pada orang lain. Apa yang dicemburuin Bapak Ibu sekalian? Saya udah merasakan titik pada satu titik, wah, udah aku check out ini gitu. Doa saya cuma itu aja. Terus terakhir, Tuhan kehendakmu jadilah. Udah, nggak ada lagi. Jadi saya titip ikut HKBP Kompak, kita cari Eporus yang bisa mengayomin semua, yang hidup bagus. Ya, kita harus support. Jangan pula Eporus kita itu ya menderita. Jangan. Dan itu yang saya bilang pada Pak Presiden, Pak ini pejabat perintah ini Bapak mesti ingatin. Jangan dia dilayanin, dia harus melayanin. Jadi saya bilang masih ada pakai pengawal, terus Presiden bilang, Bang aku mau kurangin jumlah pengawalku udah dari berapa, 14 sekarang tinggal 7, dia mau bilang mau bikin sampai ke 5. Semua mau begitu. Saya bilang HKBP pun sama. Jemaat HKBP juga sama. Kita lebih bagus kita sumbang pada HKBP. Apa yang kita HKBP? HKBP bikin pertanian, mungkin Bapak Ibu sumbang. Kita lagi beresin 100 hektar tanahnya HKBP. Pertanian di Humbang Hasil Hutan itu. Apa yang kita bisa buat? Nggak usah mau menortor-nortor itu. Saya juga nggak pernah saya mau nortor-nortor itu. Biar aja begitu. Yang penting kita train orang anak-anak HKBP. Anda bisa bayangin dari kampung, dari mana tuh, dari Humbang Hasil Hutan itu yang siapa? Ambil MBA sekarang di Harvard. Scholarship. Pak, kita nggak pernah bayangin. Ada si Yanti, ambil PhD dalam bidang neuroscience di Chicago. Ada lagi si Roy, ngambil AI di Emory. Ada lagi siapa lagi perempuan satu itu di Princeton, Yunita. Straight for Pak. Summa cum laude Pak. Itu jemaat HKBP Pak, Ibu. Jemaat HKBP. Itu anak-anak dari kampung Pak. Bisa dilatih. Nah itu Bapak Ibu doakanlah itu. Bawalah dalam doa mereka itu. Itu merubah masa depan orang Batak itu. Dan Indonesia ini. Dan saya beritahu mereka, kau nggak boleh berhenti sekolah karena masalah finance. Nggak boleh. Jadi saudara-saudari, mari kita baca juga dalam kitab Matius pasal 7 ayat yang ke-7 sampai ke-8 dikatakan begini firman Tuhan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat yang ke-8, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Juga di dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16 dikatakan begini, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Nah Bapak Ibu semua,
Pak LBP ini memang salah satu tokoh di bangsa kita di Indonesia dengan kinerjanya yang begitu luar biasa. Bahkan kalau kita lihat ya beberapa waktu yang lalu ketika beliau ada dalam kabinetnya Bapak Presiden Jokowi, Bapak Ibu kita semua tahu ya Pak LBP ini ataupun Pak Luhut ini adalah orang yang sering sekali diberikan tugas, diberikan kepercayaan oleh Bapak Presiden Jokowi seperti yang ada di screen Bapak Ibu semua. Misalnya di sini ya, Jokowi beri 2 jabatan baru Luhut ya setelah mengalami kesembuhan ya. Lalu kemudian ya teman-teman mari kita lihat di sini ya, Jokowi akan akhiri masa jabatan, Luhut selamat jalan Pak ya. Tak cuma di era Jokowi, Luhut juga rangkap jabatan di era Prabowo. Jadi Bapak Ibu semua memang karir politiknya Pak Luhut ini luar biasa ya. Dan tentu kita juga lihat kinerjanya yang begitu luar biasa seperti di zamannya Bapak Presiden Jokowi. Waduh, Bapak Ibu semua itu menakjubkan ya, beliau ini kerja keras ya, dan kemudian tidak mengherankan bila Bapak Presiden Jokowi sering sekali kita lihat ya dalam berbagai pemberitaan dan berbagai informasi yang beredar di media sosial ini, beliau ini Pak Luhut sering sekali dikasih tugas, sering sekali dikasih kepercayaan oleh Bapak Presiden Jokowi. Lalu bahkan di era kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo juga, ini juga Pak Luhut lagi-lagi mendapatkan posisi yang sangat strategis dalam kabinetnya Bapak Presiden Prabowo ya. Ini dikatakan lagi LBP rangkap jabatan di era Prabowo sebagai penasehat khusus presiden. Nah ini yang pertama Pak Ibu, beliau ini jadi penasehat khusus presiden. Tadi juga saya ada lihat satu penjelasan lain yang menguraikan mengenai Pak Luhut ini juga menjadi ketua Dewan Ekonomi Nasional ya. Dan mari kita lihat teman-teman ya. TKN respon Luhut yang oke, mari kita lihat di sini ya. Nah ini dia Bapak Ibu ya. Lagi Luhut rangkap jabatan di era Prabowo sebagai Ketua Dewan Ekonomi dan penasehat khusus Presiden. Ya, jadi Bapak Ibu semua, beliau ini salah satu figur, salah satu tokoh yang luar biasa yang mendapatkan kepercayaan ini. Yang saya ketahui Bapak Ibu yang bisa saya ikuti itu adalah di zamannya Bapak Presiden Jokowi dan juga di eranya Bapak Presiden Prabowo yang sudah dilantik beberapa minggu yang lalu. Wah ini luar biasa sekali teman-teman ya. Jadi beliau juga tadi menyampaikan terkait dengan pengalamannya beberapa waktu yang lalu ketika beliau dalam kondisi kurang sehat ya, ketika beliau kemudian berdoa ya, lalu kemudian meminta pertolongan Tuhan. Dan satu pesan yang luar biasa yang disampaikannya adalah ya jangan menjadi insan yang sombong, karena sesungguhnya kita ini bukan siapa-siapa ya. Jadi bersyukur saja bila ada kepercayaan, bila ada tugas yang diberikan, maka lakukanlah dengan sebaik-baiknya dan mari bekerja sama, iri hati ya, saling saling tidak suka ya, janganlah seperti itu katanya beliau ya. Jadi lebih baik bergotong royong bersama-sama berbuat yang baik, tentu dampaknya adalah untuk kebaikan bersama dan juga lebih luasnya lagi adalah untuk kebaikan bangsa kita Indonesia. Jadi teman-teman sekalian silahkan ya berikan juga respon atau tanggapannya mengenai Pak Luhut ini. Tapi saya salah satu orang yang mengagumi beliau karena kinerjanya, ketegasannya dan kecepatannya Bapak Ibu ya. Jadi Pak Luhut ini bukan hanya tegas ya, tapi juga beliau cepat ya. Ketika ada sebuah persoalan di eranya Pak Jokowi dulu kan, beliau ini yang kerap kali kemudian diberikan tugas, beliau ini yang kemudian kerap kali diberikan kepercayaan oleh Bapak Presiden Jokowi untuk menyelesaikan ya persoalan-persoalan yang membutuhkan penanganan yang cepat dan juga tepat. Dan di eranya Bapak Presiden Prabowo juga ini ya, ini saja baru teman-teman ya, belum 1 bulan ya Bapak Presiden Prabowo menjabat sebagai presiden ya, karena beliau itu dilantik bersama dengan Pak Gibran Wapres beberapa minggu yang lalu ya, tanggal 20 Oktober ya. Ini kan baru tanggal 16 ya November teman-teman ya. Jadi belum 1 bulan ya, belum 30 hari. Jadi beliau ini sudah diberikan kepercayaan 2 langsung teman-teman ya. Ini ada penasehat khusus presiden ya di bidang digitalisasi, lalu kemudian juga menjadi Dewan Ekonomi Nasional. Nah ini, jadi teman-teman semua tidak mengherankan kalau beliau pada akhirnya ini bisa menjadi sosok yang menginspirasi, bisa menjadi sosok yang bisa berbagi pengalaman untuk yang mendorong anak-anak muda Kristen, terkhususnya dalam hal ini, dan juga pada umumnya adalah anak-anak muda ya yang ada di Indonesia, agar terus berbuat ya dan bekerja keras dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan bersama. Dan satu pesan yang tadi yang disampaikan, jangan sombong, artinya tetap rendah hati. Terima kasih.